Halo semua anak-anak. Jadi untuk kelas 5A, B, dan C yang mengikuti daring ya. Jadi kita langsung aja masuk di pembelajaran kita yang ke-13. Tapi di sini sebenarnya sih saya masukin yang pembelajaran 12. Karena seharusnya kan sebelum ada perubahan roster ya, kamu masuk di hari Jumat, kamu kan seharusnya masuk di pembelajaran 12. Karena di kelas 5D dan 5E mereka sudah masuk di pembelajaran 12, sedangkan kamu baru ikut di hari Selasa ini. Saya langsung lompat ke 13, kamu nggak akan dapat pembelajaran yang minggu lalu gitu. Jadi anggap aja ini pembelajarannya saya akan gabung ya, 12 dan 13. Nah, sebelum kita lanjut ya, Bapak mau ingatkan, pertama itu ya ada sedikit agak pasti kesulitan ya dengan akun belajar jika kamu mengikuti pembelajaran daring atau online. Kenapa? Karena akun belajarnya sendiri itu domainnya masih belum support ya, belum support untuk digunakan di perangkat Android khusus SD. Nah, kalau yang SMP dan SMA karena usia mereka sudah mencukupin pembuatan email, mereka nggak ada masalah. Nah, jadi sebelum kita masuk ya, Bapak mau ingatkan di kelas 5 ya, di kelas 5 ini Bapak mau menyampaikan untuk classroom kita tiadakan dulu. Karena sulit sekali jika dipecah menjadi dua mode ya, di 3 kelas itu daring, di 2 kelas itu luring. Yang kesulitan nanti yang daring gitu ya. Kalau yang di luring, kalau mereka ke sekolah nggak ada masalah. Nah, jadi kita ambil kesepakatan, kita langsung aja belajar Google Spreadsheet gitu. Jadi kamu dari Google Play Store, kamu langsung ketik aja Google Spreadsheet dan langsung install, nanti munculnya seperti ini. Nah, jika yang menggunakan laptop langsung masuk ke akun kamu, akun belajar bisa. Yang ini pakai laptop ya. Kalau yang pakai Android agak susah. Kalau ada yang laptop bisa langsung pakai laptop, langsung masukkan akun belajar kamu dan langsung buka sheet ya di Google Apps-nya. Nah, jadi apa nih fungsi yang akan kita pelajari? Fungsi yang akan kita pelajarin kali ini adalah fungsi min dan fungsi max ya. Di sini Bapak akan tampilkan dashboard daripada Google Sheet ya, Google Sheet tampilan dari mobile. Nanti ke depan Bapak akan membuat videonya itu menggunakan Google Sheet menggunakan versi desktop ya. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Kenapa? Karena Bapak kalau mau buat videonya jika dari tampilan mobile seperti ini, Bapak terpaksa menggunakan emulator. Jadi agak kesulitan dengan yang namanya itu ngeblok, kemudian memilih selnya. Lebih gampang menggunakan Android ya, langsung di Androidnya. Karena Bapak menggunakan komputer, Bapak agak sedikit terkendala nanti di situ. Namun itu tampilannya tuh sama nanti ya. Nah, jadi langsung aja untuk memulai dokumen baru, itu kamu bisa ini ya, pilih tanda tambah yang ada di kanan sebelah bawah seperti ini dan buat spreadsheet baru atau new spreadsheet. Nah, akan muncul seperti ini nanti nih. Jadi di sini terdiri dari sel kolom ya. Kita kemarin sedikit flashback, yang namanya kolom tuh yang A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya, dan baris itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian di sini ada banyak menu, tapi menunya sederhana nak. Cuman di sini yang ini Arial ini untuk jenis font ya, seperti Times New Roman, kemudian Calibri dan lain sebagainya. Kemudian yang ini adalah untuk membesarkan angka ataupun huruf. Misalnya Bapak ketik 17 ya. Ini contoh 17. Ini 17-nya mau Bapak besarin. Jadi langsung aja tadi bisa langsung menggunakan yang fungsi yang tadi ya. Tunggu ya. Ini Bapak checklist dulu. Ini bisa kita langsung ganti ke mau berapa nih besar fontnya. Tuh 17 gede dia. Kemudian bold ini untuk menebalkan. italic untuk membuat tulisan miring, underline untuk menggarisbawahin. Sebenarnya ini tool standar ya.
apalagi kamu sudah terbiasa lah menggunakan MS Word ataupun Google Spreadsheet ketika di lab. Jadi ini kayaknya nggak menjadi halangan kamu ya. Ini gampang, ini yang 3 ini sudah terbiasa. Kemudian yang A ini untuk coloring, warnanya tuh warna hijau, warna merah ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk paragraf, tengah, kemudian kiri, pinggir. Lalu yang ini nggak kita gunakan, ini nggak kita gunakan. Yang ini ada kita gunakan. Ini untuk memberikan warna pada sel, tuh seperti ini. Nah, kemudian ini untuk membuat tabel ya, membuat garis tebal pada tabel. Contohnya nih gimana nih Pak? Ini contohnya gini. Saya mau buat garis tebal di kolom yang saya blok ini, yang saya sortir. Jadi saya udah tinggal pilih aja garis tebal seperti ini dan pilih yang ini, maka dia otomatis akan membuat garis tebal ya. Ikonnya seperti ini. Jadi kamu perhatikan bentuk-bentuk ikonnya juga. Ini akan Bapak muat nanti ya di pembelajaran berikutnya. Di sini masih perkenalan dulu ya. Kemudian yang terakhir ini yang akan kita gunakan adalah ini namanya merge cell. Merge cell ini gunanya untuk menggabungkan sel jadi satu sesuai dengan yang kita pilih. Ini kan Bapak mau pilih ini, Bapak mau gabungkan semua sel ini jadi satu. Jadi Bapak udah tinggal pilih merge cell. Tuh lihat, dia jadi satu sel. Oke? Nah, jadi sampai di situ dulu sekedar pengenalan daripada tools-tools sederhana yang ada di Google Spreadsheet di aplikasi Google Spreadsheet Mobile. Jadi kita langsung aja masuk ke pokok pembahasannya ya. Jadi di sini kamu diminta untuk membuat sebuah tabel sesuai dengan yang ada di kertas di bahan ajar. Ya, di sini Bapak akan contohkan juga. Jadi kamu nanti setelah video ini, setelah nonton video ini, kamu bisa langsung kerjakan ya. Jadi kita langsung praktek gitu, Zoom sekaligus praktek. Nah di situ di lembar kerjanya di bahan ajar juga pasti di situ ada nama, ada nama ya, nama. Ini Bapak masukin dulu nama ya, nama. Oh huruf besar aja, nama. Kemudian di sini ada nilai 1. Kemudian di sini ada nilai 2. Kemudian di sini ada nilai terendah. Nah, di sini nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Oke. Ini Bapak checklist aja. Kemudian di sini Bapak geser nih biar nampak ya. Tuh nilai terendahnya. Ups, sedikit lagi. Oke. Jadi karena ini sampel contoh, Bapak hanya masukkan 4 nama lah. Misalnya di sini ada si Raka misalnya ya. Raka. Kemudian Dimas, Ayu, Santi, nah, Santi. Nah jadi kemudian nilai satunya di sini kita buat random aja ya. Kita buat random 85, 90, 44, 70. Nilai 2-nya kita buat 65, 75, 98, 100. Oke. Nah, jadi basicnya sudah Bapak isi. Nah, pertanyaannya Pak, nilainya Pak, apakah saya harus buat sama seperti yang di video? Kamu nilainya ambil contoh seperti yang ada di bahan ajar aja ya. Jadi biar nggak kesulitan dan nanti kamu pusing mikirin nilai si ini siapa, berapa lagi. Jadi ikutin pedomannya itu, patokannya di kertas bahan ajar yang telah Bapak berikan ke kamu ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Jadi sebelum itu Bapak mau gabungkan dulu ini selnya. Sel yang ini. Ups, maaf, otomatis ini tadi terpilih. Ini mau Bapak gabungkan jadi satu ya. Kita pilih merge, ingat kita blok tadi, kita pilih merge. Ini juga Bapak mau gabungkan menjadi satu ya. Di sini pilih merge.
Oke, ini Bapak mau lebari sedikit. Nah, lalu Bapak mau memberikan garis tebal penegasan pada garis-garis tabelnya ini. Ingat ya, yang tadi kita gunakan yang nih, yang gambar jendela ini gunanya untuk memberikan garis tebal, garis penegasan pada selnya. Tuh lihat. Oke, jadi sudah nampak ya. Oke, jadi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang nilai terendah dan nilai tertinggi ya. Apa itu nilai terendah? Apa itu nilai tertinggi? Jadi untuk nilai terendah itu adalah sebuah fungsi di spreadsheet untuk mencari sebuah nilai terendah ya. Ingat, mencari sebuah nilai terendah dalam suatu rentang. Sini ada yang salah nih Bapak nih, ada yang ketinggalan. Yaitu apa nih Pak yang ketinggalannya, Pak? Bapak ketinggalan satu tabel ya. Satu tabel itu yaitu Bapak ketinggalan jumlah. Oke, ini Bapak tambahin di sini. Nambahinnya pakai yang ini tadi. Kalau misalnya yang dua ini untuk nambahkan tabel sebelah kiri, yang ini untuk sebelah kanan. Bisa diperhatikan mouse-nya ya. Oke, sekaligus Bapak edit ya. Kamu sekaligus perhatikan Bapak ya. Karena kamu nggak selalu nanti bisa mulus aja. Jadi kamu harus perhatikan ya. Di sini Bapak ganti jadi jumlah ya. Jumlah. Oke. Jumlah. Oke. Nah, ini kan si jumlah ini kan nggak digabung ya. Jadi kita balikkan dia jadi normal. Jadi tinggal kita klik set ya kan. Balik seperti normal dia. Kemudian kita tebalin. Set, gampang kan? Gampang banget ya. Ini kita ganti lagi nilai terendah. Jadi di Google Spreadsheet itu ngeditnya gampang nah. Nilai terendah. Oke ya. Kemudian ini kita gabungkan lagi. Saya blok, kemudian saya gabungkan. Oke, ini baru jadi. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang, nilai terendah itu didapatkan menggunakan fungsi min. Jadi fungsi min itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dalam sebuah rentang tabel ya. Jika nilai tertinggi sama dengan max. Jadi kalau nilai max itu rumus max itu adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Kalau terendah tadi min, tertinggi itu max ya. Jadi kebalikannya. Nah, jadi gimana caranya untuk mendapatkan nilai terendah dan nilai tertingginya? Jumlahnya harus kita cari dulu ya. Sama dengan sum. Jadi kita jumlahkan. Ini saya akan buat di sini sama dengan sum. Sama dengan sum. Nah, Pak, ini sumnya diambil dari mana, Pak? Ini diambil dari yang ini. Dari nilai 1 ya kan? Sama nilai 2. Tuh yang ini. Caranya gampang ya, tinggal di blok-blok aja ini. Tuh, seperti yang Bapak buat tadi. Ya kan? Kemudian itu setelah di blok seperti ini tutup kurung, perhatikan yang di sini, kita tekan enter. Dapatlah hasilnya 150. Nah, dapat ya 150. Pak, cara cepatnya gimana? Tarik aja ke bawah. Nanti dia otomatis akan itu isi otomatis akan langsung muncul lah, dia langsung kalkulasi tanpa kamu masukin satu persatu. Jadi menghemat banyak waktu kamu. Oke, jadi jumlahnya kita sudah dapat di sini. Ya, si Raka nilainya jumlah 150, Dimas 165. Jadi kalau kita lihat di sini, siswa dengan nilai terendah itu ada di si Ayu ya. Sedangkan nilai tertinggi itu adalah si Sati ya. Jadi Bapak ini pertama membuat Santi ya, karena efek puasa. Jadi agak lemes, jadi salah ketik jadi Sati. Oke lah, nggak apa-apa lah tapi ya. Tapi oke lah, kita ganti nih jadi Santi, Sati ya. Santi, oke. Nah jadi gimana cara nyari nilai terendahnya nih Pak? Caranya gampang nih, cukup tekan sama dengan min. Ini aja nih, sama dengan min, buka kurung. Nah, kita ini akan ambil dari tabel jumlah ya, dari sini rentangnya set. Nah, kita akan ambil rentang dari si 150 sampai 170. Nah, kemudian tekan enter.
Error nih Pak. Iya. Kenapa error? Ada yang bisa tahu? Bapak berikan waktu 3 detik kalau misalnya bisa jawab, hebat ya. 1, 2, 3. Iya, kenapa error? Karena tidak dibuat tutup kurungnya, nah. Seharusnya dibuat tutup kurung. Nah, ini muncul nih 142. Oke. Nah, sekarang kita akan cari nilai tertingginya. Ini kan udah min ya. Sekarang kita cari nilai tertingginya, yaitu kita menggunakan rumus max. Sama dengan max. Buka kurung. Tinggal di blok seperti yang tadi. Set. Kemudian jangan lupa berikan tutup kurung. Komanya ini hilangin nih. Ya, nggak pakai koma. Enter. Maka dapat nilai tertingginya 170. Ya, jadi di sini bisa dilihat 142, 170. Jadi kita akan sedikit desain ya ininya. Kalau nggak salah ini di mana ya? Kalau di Google yang di Android di ini gampang buat dia jadi ke tengah gitu. Pas di tengah-tengah di center. Nah, ini kalau nggak salah. Nggak juga. Ini coba yang kayaknya mentok nih, nah. Sampai di sini mentoknya ini kayaknya. Apakah masih ada? Tidak ada. Jadi itu dia, karena Bapak lebih seneng ya sebenarnya di LED, karena tampilan Google Sheet yang ada di laptop ataupun di komputer ini dia lebih ini nih, lebih fleksibel ya, lebih enak gitu. Ini dia, baru muncul nih. Pakai yang ini ya, untuk membuat dia ke tengah nih pakai yang ini tuh. Oke, nah biar cantik ya, biar keren, kita agak sedikit besari dong. Kecil banget ya kan. Kita besari ke ini cukup nih besar. Nah, jadi gampang kan untuk mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah dan mencari nilai tertinggi. Jadi setelah video ini berakhir, kamu langsung aja buka Google Sheet-nya. Jika belum ada Google Sheet-nya, kamu bisa langsung download ya Google Sheet-nya ya. Download dan bisa langsung dikerjakan. Nah, jadi jika ada yang bingung, kamu bisa langsung tanyakan via Zoom ya. Mumpung ini waktu kita masih ada. Kalau waktu kita sudah habis, kamu bisa via WA tanya Bapak. Dan untuk anak-anak, selamat mengerjakan.